Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi bertemu di pertemuan yang kedua terkait mata kuliah pengantar data science. Nah, minggu ini kita belajar tentang implementasi data science. Jadi kan kalau minggu kemarin tuh kita belajar tentang apa sih data science itu, pengenalan, terus macam-macamnya apa, tipe-tipenya bagaimana, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita akan mengenal bagaimana sih mengimplementasikan si data science ini, mau diolah seperti apa, ataukah mau digunakannya itu dengan cara yang bagaimana. Nah, untuk agenda pembelajaran hari ini kita akan belajar, beberapa sektor yang mungkin memanfaatkan tentang si science data ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang web recommendation, yang ini pasti teman-teman udah banyak sekali ya, memakai web recommendation ini. Salah satu contohnya, yang paling banyak digunakan adalah e-commerce biasanya tuh. Nah, website-website e-commerce itu kan kadang kalau kita cari, misalnya kita cari sepatu gitu, nah tiba-tiba nanti akan banyak banget iklan yang masuk di kita itu tentang sepatu. Nah, itu adalah salah satu contoh, pemanfaatan pengolahan data atau science data dalam kasusnya itu di web recommendation. Atau yang kedua ada artificial intelligence atau AI. Nah, ini kan teman-teman kalau misalnya AI itu kecerdasan buatan. Nah, secara bahasa diterjemahkan seperti itu ya. Jadi kecerdasan buatan itu seperti apa sih, Bu? Kecerdasan buatan itu adalah salah satu contohnya apabila ada sebuah benda nih, atau lebih gampangnya kita melihatnya robot gitu ya, yang dia itu bisa menggantikan pekerjaannya manusia gitu. Misalnya tuh ada, apa namanya, robot yang bisa ngepel atau dia bisa berjalan untuk mengantar atau berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu kan sudah seperti manusia ya, dia bisa berpindah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya artificial intelligence. Nah, yang kedua ada machine learning. Machine learning ini adalah mesin ini kan robot juga ya. Nah, machine learning itu adalah mesin yang bisa dia learning ini belajar gitu. Dalam artian dia itu mengikuti sebuah pola data. Oh, kalau misalnya nanti dia diberikan inputan tipe data A, dia akan menghasilkan sebuah informasi dari si data A ini gitu. Jadi dia akan belajar sesuai dengan polanya. Terus ada big data. Nah, namanya aja udah big ya, berarti itu adalah data yang sangat banyak atau, mereka memiliki korelasi data yang sangat besar seperti itu. Terus yang kelima contohnya itu ada fraud and risk detection atau kalau di sini itu biasanya, apa namanya, ini digunakan dalam, keuangan kayak gitu. Jadi ada fraud and risk detection biasanya. Nah, terus selanjutnya ada implementasi sains data. Nah, bidang big data ini bertujuan untuk memberikan data yang signifikan atas dasar ketersediaan data yang cukup banyak. Jadi kalau datanya itu tidak banyak, otomatis dia tidak bisa yang namanya menganalisis gitu. Jadi kalau datanya itu cuma sedikit, dia tidak akan memunculkan sebuah pola dan aplikasi pun tidak akan bisa mengelola data itu. Jadi kenapa dibutuhkan data yang sangat banyak atau di sini kita menyebutnya big data itu supaya menemukan pola itu tadi. Nah, artificial intelligence itu kan, mengimplementasikannya seperti itu. Jadi kalau dia disuruhnya itu inputannya itu ke kanan, robot itu juga akan ke kanan gitu. Dan di situ datanya yang dia scan itu adalah inputannya itu tadi. Oh, kalau petunjuknya itu misalnya ada tuh tanda R, huruf R berarti dia harus ke kanan. Nah, itu berulang-ulang seperti itu. Nah, data yang berulang ini kan datanya banyak ya. Jadi dari situ dia menganalisis yang nantinya kan, oh kalau R itu harus ke kanan, kayak gitu. Nah, terus untuk implementasinya itu, kenapa sih kita harus mengimplementasikan sains data? Dalam artian kenapa sih data itu harus diolah kayak gitu? Itu supaya lebih mudah dalam menganalisis. Terus menyimpan juga, kalau data itu kalau manual, bayangkan saja misalnya di bank gitu, data sebegitu banyak nasabah kalau disimpan secara manual itu pasti akan sangat sulit kalau misalnya mereka membutuhkan, nggak bisa di-search, harus secara kayak manual, terus habis itu apa namanya, dicari juga nggak bisa, otomatis kayak gitu kan ya. Nah, terus yang kedua ada analisis data. Yang ketiga dari data yang banyak itu kita akan bisa mengambil keputusan melalui analisis atau pola-pola yang sudah terjadi.
Baik, yang selanjutnya ini ada contohnya, yang pertama adalah web recommendation. Nah, web recommendation ini adalah sebuah sistem yang nantinya akan membaca data secara inputan. Seperti tadi, yang selalu atau kebanyakan yang pakai itu adalah di industri e-commerce. Kayak teman-teman tadi yang saya contohkan ya. Nah, kalau misalnya kita lagi mau nyari sepatu nih, tapi kok bisa ya di semua akunnya kita, itu tiba-tiba ada iklan sepatu tuh banyak banget. Nah, itu adalah salah satu contoh data itu bisa digunakan dalam web recommendation. Kayak gitu. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang industri yang menggunakan e-commerce gitu ya, untuk menemukan produk-produk yang relevan, salah satunya untuk kita yang dari sisi pembelinya ya. Dari sisi penjualnya otomatis mereka bisa memasarkan produknya mereka tuh. Oh, ada yang lagi cari sepatu nih. Berarti habis itu akan masuk tuh iklan-iklan yang sepatu kayak gitu. Terus promosinya akan sesuai dengan produk yang diminati gitu. Jadi si e-commerce-nya ini akan tahu apa sih yang kita search, apa sih yang kita cari. Oh, berarti orang si A lagi nyari sepatu, si B itu lagi nyari baju. Jadi jangan sampai promosinya itu terbalik gitu. Ntar si B malah dapatnya promosi sepatu, si A dapatnya promosi baju. Padahal kan itu berkebalikan ya tadi yang dicari kayak gitu. Nah, contoh beberapa perusahaan yang menggunakan web recommendation ya, ini juga bisa sih di aplikasi gitu kan. Ini ada e-commerce, ada Amazon, ada kayak Twitter pun kita kan bisa search tuh. Biasanya tiap hari itu pasti ada trending topiknya. Nah, itu kan juga bisa diambil dari si data ini tadi, data yang banyak banget orang-orang hari ini misalnya bikin hashtag atau trending topiknya tuh apa sih kayak gitu. Google Play juga sama gitu. Kalau misalnya kita install beberapa aplikasi yang berhubungan dengan keuangan, kita pasti akan direkomendasikan aplikasi-aplikasi keuangan yang lain, pasti kayak gitu. Kalau misalnya kita installnya itu aplikasi yang untuk booking tiket gitu ya, misalnya satu kita install Traveloka, nanti pasti ada install nih tiket.com, install nih misalnya Red Doors atau install yang lainnya yang setipe, pasti kayak gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah terkait dengan artificial intelligence atau AI. Nah, seperti yang sudah tadi saya saya contohkan, itu adalah merupakan mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia, tindakannya, programnya itu seperti itu. Nah, memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Yang pertama adalah untuk meminimalkan kesalahan. Nah, AI ini mampu bekerja dengan tingkatan akurasi yang tinggi dan konsisten. Hal ini tentunya akan meminimalkan kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia. AI juga dapat belajar dari data dengan jumlah yang sangat banyak untuk memberikan keputusan terbaik. Jadi dia akan scan data-data, oh polanya seperti ini. Nah, dia akan melakukan sesuai pola itu sendiri. Terus yang kedua ada mempercepat waktu kerja gitu kan. Nah, dalam proses AI ini istilah learning, reasoning, dan self correction, dan ketiga poin tersebut akan menjadikan artificial intelligence memiliki pengetahuan yang sangat luas karena dia dari data-data itu tadi dia harus mengenali pola tuh. Dia belajar dari situ. Oh, ini tuh kayak gini. Nah, self correction itu biasanya kalau misalnya salah dia akan ada perbaikan otomatis karena dia tuh udah tahu polanya. Oh, polanya biasa seperti ini. Kok ini nggak gini ya? Nah, dia akan memperbaikinya dengan sendirinya kayak gitu. Makanya kenapa diberi nama artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu. Nah, yang ketiga itu ada mengerjakan tugas manusia. Nah, ini teman-teman yang sangat sering banget nih ya, salah satu contoh AI yang bisa banget nih kita pakai gitu ya. Selain kita harus bikin robot kan enggak ya gitu. Jadi kita bisa pakai konsepnya smart home dari Google yang biasanya akan terkoneksi di gadget kita, atau Alexa yang merupakan komponen penting yang ditugaskan sebagai asisten pribadi. Biasanya kayak yang Google, hari ini jadwalku apa, nah dia akan keluarin tuh jadwal kita, misalnya udah kita catat di kalendernya kita kayak gitu. Nah, ini dari sejarahnya AI sendiri tuh diciptakan mulai dari di tahun 1956. Udah lama banget kan ya AI ini. Tapi dia dulu sama sekarang tuh AI-nya pasti berbeda, pasti terus-terusan berkembang. Jadi tidak ada batasan ya di teknologi, sebuah teknologi itu nggak ada batasan karena
setiap harinya tuh pasti ada perkembangan kayak gitu. Jadi tidak bisa dibatasi, oh cuman kayak gini nih AI, nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak saklek gitu lah ya. Nah ini tuh AI itu dikembangkan gitu ya dari volume data. Mungkin data yang dulu tuh cuman misalnya tuh ukurannya cuma 1 giga gitu ya. Sekarang udah 1 tera atau bahkan 1 megatera kayak gitu kan. Jadi banyak banget dan algoritmanya tuh harus canggih gitu kan. Namanya aja udah kecerdasan ya, dalam artian dia akan bisa belajar untuk pola-pola itu sendiri kayak gitu. Nah ini ya, walau semua itu pasti ada plus minusnya ya. Baik perkembangan teknologi pun juga ada plus minusnya pasti gitu. Walaupun AI sendiri memiliki segudang manfaat, namun kita juga mempunyai tantangan yang besar untuk mengembangkan si AI itu sendiri. AI dapat belajar menggunakan data dan tidak ada cara lain untuk memasukkan pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya udah di settingnya itu dia robot untuk mencuci piring, dia itu biasanya nggak bisa tuh langsung ditambahkan aja gitu. Jadi kita harus membuat versi keduanya gitu. Jadi dia nggak bisa tuh diajarin secara langsung, harus memasukkan data dulu gitu. Nah terus untuk pengolahan data yang tidak tepat itu akan menghasilkan AI yang semrawut ibarat kata gitu. Jadi tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dimasukkan ke dia. Nah, terus yang ketiga, selanjutnya ada machine learning. Nah, machine learning ini dikembangkan untuk bisa belajar sendiri tanpa bantuan dari si pembuatnya. Machine learning ini meliputi disiplin ilmu lainnya seperti statistik, matematika, dan data mining. Nah, machine learning ini merupakan salah satu cabang dari terbentuknya artificial intelligence. Nah, sama seperti manusia, machine learning memiliki teknik belajar yang beragam, yaitu yang pertama supervised learning dan unsupervised learning. Nah, untuk yang supervised learning, yaitu teknik ini biasanya digunakan pada barang yang memiliki informasi yang lengkap. Machine learning akan memberikan barang tersebut label sesuai dengan kategori-kategori yang sama dan juga menempatkan sesuai dengan kategori tersebut. Teknik ini bertujuan untuk memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman yang masa lalu, yang sudah pernah dikerjakan kayak gitu. Terus unsupervised learning, teknik ini digunakan saat informasi terkait barang tersebut tidak lengkap gitu ya, sehingga mesin ini belum mempunyai acuan untuk melabeli sebuah data atau barang yang akan harus dia pelajari kayak gitu. Teknik ini digunakan untuk mencari struktur ataupun pola-pola yang tidak memiliki label dan dia harus melabelkan atau memberikan rekomendasi polanya. Nah ini ada big data, akhirnya kita belajar tentang big data. Untuk pengenalan big datanya ya, itu adalah data yang sangat banyak atau data yang sangat besar. Kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks terutama dari sumber data yang baru. Data ini sangat banyak sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Nah, jadi kalau dikelola secara manual itu akan sangat melelahkan dan tidak efektif atau efisien. Jadi kita memerlukan sebuah aplikasi untuk membantu kita mengelola si big data ini. Nah, pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Jadi dari pola itu kita akan mendapatkan saran atau sistem pendukung keputusan yang lebih tepat lagi dipelajari dari si polanya itu. Tanpa adanya data yang lengkap, AI dan juga machine learning akan gagal dalam memahami apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu ya, kita orang-orang sains data itu harus bisa memetakan atau mengolah data itu dengan baik gitu. Caranya itu seperti apa gitu. Karena selama ini mungkin jadi satu gitu ya sama orang-orang informatika gitu. Karena kadang orang-orang informatika ini kan fokus sama aplikasinya gitu. Nah, sekarang ada yang fokus di datanya, pengelolaan data itu seperti apa gitu. Dan itu kenapa ada prodinya kita gitu akhirnya. Nah, yang terakhir ada fraud and risk detection. Nah, fraud and risk detection ini kebanyakan itu digunakan di industri finance atau keuangan, yaitu penerapannya untuk menganalisis resiko otomatis. Industri keuangan juga menggunakan data science untuk tugasnya ini ya. Industri keuangan mengoptimasikan analisis resiko itu untuk menjalankan keputusan strategis bagi perusahaan. Jadi mereka bisa menganalisis data-data ini yang sangat beresiko tuh yang mana sih, atau yang sangat menguntungkan itu yang mana, investasi yang mau diambil tuh yang mana, seperti itu. Terus, nah ini contohnya implementasi dari si fraud and risk detection itu salah satunya adalah yang paling sering adalah penipuan e-commerce gitu ya. Jadi dari situ
bisa dilakukan pencurian identitas gitu ya. Ini melibatkan situasi di mana si scammer atau yang melihat datanya ini melanggar akunnya si penggunanya. Misalnya teman-teman si A punya akun di toko orange kayak gitu ya. Terus di-scan tuh datanya tuh dia di situ. Terus diubah data pribadinya atau mendapatkan uang atau barang dari sana gitu ya. Jadi nanti tagihannya ke si A tapi sebenarnya barang itu tuh untuk si B kayak gitu. Jadi diambillah, dimanfaatkanlah data-data seperti itu. Itu yang sering disalahgunakan dari si implementasi sains data ini. Algoritma cerdas yang mengungkapkan aktivitas mencurigakan. Nah, dari situ kenapa harus ada fraud and risk fraud fraud and risk detection. Jadi di sini nanti ada aplikasi itu karena melihat pola ya, melihat pola oh seharusnya tuh kalau misalnya barangnya untuk A ya yang bayar tuh si A gitu. Kalau barangnya untuk B yang bayar ya si B gitu. Nah, dari sini menemukan pola yang mencurigakan. Nah, itu bisa jadi warning. Aplikasinya akan memberikan warning. Ini ada aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak seharusnya terjadi kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu cara implementasi dari si science data. Nah, lalu ada penipuan perdagangan, gitu kan? Algoritmanya itu pembelajaran mesin atau mesin learning ini dapat menghilangkan pengaruh penipu tersebut dengan melakukan analisis sentimental. Salah satu contohnya gini, misalnya udah sering tuh ada yang namanya apa namanya tuh? Oh, ATM ya, nomor rekening ini tuh sudah sering dilaporkan sebagai akun penipuan. Nah, disitulah terdeteksi aktivitas-aktivitas mencurigakannya dari dia, otomatis akan menjadi warning pengguna yang lain. Jadi pengguna yang lain akan dikasih tahu, oh orang ini tuh penipu loh, udah ada nih track recordnya seperti ini. Nah, itu kan sekali lagi adalah main data di situ kan ya. Datanya seperti ini, kesimpulannya dia adalah penipu, jadi jangan sampai orang lain tuh tertipu lagi karena yang melaporkan dia tuh sudah banyak sekali kayak gitu. Nah, oke, materi kita sudah selesai. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan mengajukan pertanyaannya di grup WA. Di grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.